Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas sebuah bab yang berjudul Masyarakat Konsumen. Apa yang kita pelajari dalam bab ini diharapkan bukan hanya memberikan pengetahuan kepada rekan-rekan mahasiswa semua tentang kemunculan masyarakat konsumen dan berbagai situasi problematik yang timbul dalam perilaku konsumen sinergitik masyarakat, tetapi juga seharusnya dapat menumbuhkan kepekaan rekan-rekan mahasiswa semua dalam menyikapi perkembangan berbagai fasilitas perbelanjaan di sekitar kita dan sikap konsumtif masyarakat yang belakangan ini makin marak. Jadi, setelah kita belajar bab ini, rekan-rekan mahasiswa diharapkan bisa menjadi orang yang semakin kritis untuk menentukan barang-barang yang memang layak kita beli, kita butuhkan untuk diberi, atau sekedar kita inginkan karena kita telah terhegemoni oleh kaum-kaum kapitalis yang membuat kita selalu mengkonsumsi barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Oke, pada masa saat ini ya, itu kita sudah masuk ke era yang namanya postmodernisme, yang sesungguhnya adalah sebuah era di mana yang namanya keinginan dan kebutuhan telah menjadi sesuatu yang baur, cair, dan tidak jelas, dan makin sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Jadi kita dibuat susah untuk menentukan mana sih barang yang sebenarnya kita butuhkan atau sekedar kita inginkan karena kita sudah terpengaruh atau terhegemoni oleh iklan-iklan dan juga berbagai upaya yang dilakukan oleh kaum kapitalis. Ketika gengsi masyarakat lebih mengedepankan berbelanja menjadi sebuah gaya hidup, karena masalah gengsi tadi itu membuat kita menjadi seorang yang konsumtif. Karena apa? Karena hanya masalah gengsi misalkan salah satunya. Kemudian berbagai fasilitas perbelanjaan tumbuh pesat di berbagai sudut kota. Ada penggunaan kartu kredit makin masif dan memudahkan serta menggoda masyarakat untuk membeli apapun seketika tanpa khawatir tabungannya cukup atau tidak. Karena apa? Karena kita diberikan kemudahan untuk berhutang atau menggunakan kartu kredit tadi. Maka yang terjadi kemudian adalah lahirnya masyarakat konsumen atau masyarakat yang konsumsi tingkat tinggi. Apa yang seharusnya tidak dikonsumsi menjadi dikonsumsi. Di era postmodernisme seperti sekarang ini sudah makin jamak terjadi masyarakat membeli barang dan jasa bukan sekedar karena nilai kemanfaatannya atau karena didesak kebutuhan yang tidak bisa ditunda, melainkan karena dipengaruhi oleh gaya hidup atau lifestyle demi sebuah citra yang diarahkan dan dibentuk oleh cara berpikir masyarakat konsumen yang acap kali telah terhegemoni oleh pengaruh iklan dan mode lewat televisi, tayangan infotainment, majalah fashion, gaya hidup selebritis, dan berbagai bentuk industri budaya populer lain yang juga seringkali ditampilkan melalui media-media sosial kita seperti akun YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Masyarakat konsumen dalam pengertian teoritis adalah sebuah masyarakat yang cenderung diorganisasikan di seputar konsumsi ketimbang produksi barang dan jasa. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan sederetan tendensi ekonomi dan kultural yang saling terkait yang dianggap sebagai karakter dari masyarakat industri maju. Secara populer, istilah masyarakat konsumsi ini menghasilkan implikasi bahwa masyarakat akan cenderung menyamakan level konsumsi yang tinggi dengan kesuksesan sosial dan berbagai personal, dan karenanya mereka memilih konsumsi sebagai tujuan hidupnya. Jadi di sini masyarakat sudah terkonstruksi dalam pikirannya bahwa jika kita pengen dianggap sukses, kita pengen dianggap berhasil, kita harus mampu mengkonsumsi barang-barang yang banyak, yang mahal, yang branded,
yang berkelas. Nah, itu sudah terkonstruksi sehingga untuk menunjukkan bahwa kita itu seorang yang kaya, yang sukses, bagaimanapun kita harus bisa memamerkan apa-apa barang-barang yang kita beli. Nah, itu yang sudah terkonstruksi. Berbeda dengan masyarakat tradisional di mana orang-orang mengkonsumsi sesuatu karena didorong kebutuhan dan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Di era masyarakat kapitalisme, masyarakat mengkonsumsi sesuatu umumnya lebih didorong faktor yang irasional atau tidak rasional. Kebutuhan yang lebih didasari gengsi dan bukan bagian dari kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam masyarakat tradisional, masyarakat membeli barang umumnya sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi dalam masyarakat post-industrial bisa disebut sebagai juga postmodernisme, seseorang dalam membeli barang umumnya tidak cukup 1 atau 2 buah sesuai kebutuhan, melainkan acap kali tak terhitung, tergantung pada ada tidaknya produksi baru yang ditawarkan pasar. Bukan hal yang aneh jika dalam masyarakat post-industrial seseorang membeli sepatu, baju, handphone, dan lain-lain sesuai dengan perkembangan mode terbaru yang muncul di pasaran. Misalkan kita pernah melihat orang yang memiliki koleksi sepatu mewah yang banyak, koleksi tas. Bahkan ketika ada keluaran produk handphone terbaru, dia akan membeli, padahal handphone yang lama belum rusak. Nah, itu adalah salah satu ciri masyarakat konsumtif. Dalam era postmodernitas ini, ciri yang terpenting adalah cara kerja dan produksi yang memberi jalan bagi konsumsi, baik sebagai prajurit kohesi sosial maupun sebagai sumber identitas individu. Masyarakat konsumen niscaya akan merasa ketinggalan zaman dan minder ketika mereka tidak memiliki dan tidak mampu membeli produk-produk terbaru yang dipersepsi sebagai bagian dari identitas atau simbol status masyarakat postmodern. Konsumsi di era post-industrial ini umumnya selalu ditekankan oleh 2 hal. Yang pertama, mereka ditekankan oleh kebutuhan terus-menerus untuk selalu berbelanja maupun untuk menunjukkan gaya hidup, agar selalu tampak menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi seseorang yang sudah terkonstruksi bahwa ketika kita ingin ikutin tren baru, tidak ketinggalan zaman, up to date, itu harus mengkonsumsi barang-barang yang baru. Misalkan tadi ada keluaran baju terbaru, kita beli. Ada keluaran handphone terbaru, kita beli. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mereka ditekankan oleh perusahaan-perusahaan atau kekuatan industri komersial yang selalu memproduksi dan sekaligus mendefinisikan bagaimana seseorang harus hidup dan tampil di tengah perkembangan zaman yang makin global dan postmodern. Lyon dalam bukunya pada tahun 2000 menyatakan bahwa persaingan simbolis dan manajemen sosial umumnya akan bersatu dan memberikan tekanan kepada konsumen yang tidak merasakan dan menyadari apa yang terjadi pada dirinya, membentuk suatu sistem yang disebut oleh Pierre Bourdieu sebagai konsep seduction. Konsumsi pada dasarnya adalah mata rantai terakhir dalam rangkaian aktivitas ekonomi, tempat diubahnya modal dalam bentuk uang menjadi komoditas melalui proses produksi material. Seluruh aktivitas produksi di mana perusahaan memperkerjakan kaum buruh, mengembangkan manajemen produksi, mencetak produk, dan semua faktor-faktor produksi tadi kemudian memasarkannya ke konsumen. Muara dari seluruh aktivitas ekonomi ini adalah bagaimana produk atau komoditas yang dihasilkan laku dan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam pemikiran Adam Smith, masyarakat yang kapitalistik dan rasional umumnya baru membeli dan mengkonsumsi sesuatu ketika mereka membutuhkan, dan itu pun dengan dasar pertimbangan yang serba rasional.
mengkalkulasi untung rugi, dan dibayangkan masyarakat senantiasa mencari komoditas dengan harga yang terendah karena disitulah sifat rasional masyarakat bekerja. Tetapi apa yang dipikirkan dan dikembangkan oleh Jean Baudrillard berbeda dengan apa yang dibayangkan oleh Adam Smith. Di mata Baudrillard, logika sosial konsumen tidak akan terfokus pada pemanfaatan nilai guna barang dan jasa oleh individu, namun terfokus pada produksi dan manipulasi sejumlah penanda sosial. Konsumsi dalam pandangan Baudrillard dilihat bukan sebagai kenikmatan atau kesenangan yang dilakukan masyarakat secara bebas dan rasional, melainkan sebagai sesuatu yang terlembagakan dan dipaksakan kepada masyarakat dan seolah merupakan suatu tugas yang tidak terhindar. Jean Baudrillard mencirikan masyarakat konsumen sebagai masyarakat yang di dalamnya terjadi pergeseran logika dalam konsumsi, yaitu dari logika kebutuhan menuju logika hasrat, yaitu bagaimana konsumsi menjadi pemenuhan akan tanda-tanda. Dengan kata lain, orang tidak lagi mengkonsumsi nilai guna produk, tetapi mengkonsumsi nilai tanda. Di sini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa seseorang dalam mengkonsumsi barang itu tidak selalu rasional, namun terkadang irasional, seperti yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama kemarin. Meskipun pemikiran Jean Baudrillard banyak dipengaruhi perspektif Marxisme yang menekankan persoalan konsumsi, Baudrillard tidak seperti Marx yang memfokuskan pada persoalan produksi, melainkan ia lebih memilih menekankan fokus kajiannya pada persoalan konsumsi, yaitu kaitan antara komoditas yang dihasilkan kekuatan kapitalis dengan bagaimana cara masyarakat memaknai komoditas itu. Dalam pandangan Baudrillard, kebutuhan dan konsumsi adalah perluasan dari kekuatan produksi yang diorganisir. Kapitalisme tidak hanya menciptakan sistem konsumsi yang terkontrol, tetapi juga perilaku konsumtif massal yang dapat dieksploitasi, sebagaimana tesis Marx tentang buruh yang menjadi korban eksploitasi sistem kapitalistik. Dalam pandangan Baudrillard, yang dikonsumsi masyarakat sesungguhnya adalah tanda berupa pesan citra ketimbang komoditas itu sendiri. Artinya, komoditas tidak lagi didefinisikan berdasarkan kegunaannya, melainkan berdasarkan atas apa yang dimaknai masyarakat itu sendiri. Dan apa yang dimaknai masyarakat bukan dalam pengertian apa yang mereka lakukan, namun lebih pada hubungan masyarakat dengan seluruh sistem komoditas dan tanda. Seseorang yang memutuskan mengganti handphonenya dengan iPhone misalnya, benarkah karena didorong kebutuhan untuk memanfaatkan iPhone sebagai alat komunikasi yang lebih canggih, ataukah semata karena didorong gengsi dan keinginan untuk tidak disebut sebagai orang yang ketinggalan zaman? Demikian pula dengan orang yang memutuskan membeli jam tangan Rolex. Apakah keputusan ini karena jam tangan lain yang lebih murah seringkali tidak tepat waktu, ataukah karena jam tangan Rolex dinilai lebih sesuai dengan reputasinya sebagai kalangan menengah ke atas atau bahkan kelompok borjuis atau konglomerat? Nah, alasan-alasan irasional yang melatar belakangi perilaku konsumsi masyarakat seperti inilah yang menurut Baudrillard sebagai bukti bahwa yang dikonsumsi masyarakat sesungguhnya adalah tanda atau semata citra, bukan kemanfaatan komoditas yang dibelinya itu. Apa yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya bukanlah objek melainkan tanda. Konsumsi merupakan sebuah sistem aksi dari manipulasi tanda, sehingga mengkonsumsi objek tertentu menandakan bahwa kita sama dengan orang lain yang mengkonsumsi objek tersebut, dan di saat yang sama
kita berbeda dengan orang yang mengkonsumsi objek yang lain. Inilah yang disebut Baudrillard sebagai kode yang kemudian apa yang kita seharusnya konsumsi dan apa yang tidak seharusnya kita konsumsi. Jadi, ketika masyarakat memiliki penghasilan lebih dan kemudian mengkonsumsi sesuatu, sesungguhnya yang terjadi bukanlah sebuah kebebasan, karena yang terjadi adalah masyarakat tidak membeli apa yang mereka butuhkan, tetapi membeli apa yang kode sampaikan kepada kita tentang apa yang seharusnya dibeli. Ketika seseorang memutuskan membeli tas merek Louis Vuitton atau tas merek Hermes yang harganya puluhan juta bahkan ratusan juta misalnya, yang ia beli sebetulnya bukan didorong karena kebutuhan untuk memiliki tempat menaruh dompet, lipstik dan lain-lainnya, melainkan karena didorong kebutuhan membentuk citra atau gengsi sebagai bagian dari kelas sosial masyarakat yang lebih tinggi. Pencarian status, materialisme, dan hedonisme merupakan nilai dominan pada masyarakat konsumen. Jadi, seseorang membeli barang itu untuk menunjukkan kelas sosialnya. Lebih kepada itu, bukan untuk manfaat atau fungsi dari barang itu. Itulah yang terus digaungkan oleh kapitalisme untuk menjual produk-produknya supaya laku dan dia lebih banyak menjual tanda atau citra itu daripada manfaatnya. Dalam masyarakat konsumen yang dikontrol oleh kode, hubungan manusia ditransformasikan dalam hubungan dengan objek, terutama konsumsi objek. Objek-objek yang dikonsumsi masyarakat tidak memiliki makna dalam kaitannya dengan kegunaan dan keperluannya, juga tidak memiliki makna dari hubungan yang nyata antara masyarakat. Masyarakat konsumsi dalam banyak hal tidak akan pernah terpuaskan dan tidak akan mampu memuaskan kebutuhan konsumsi mereka, semata demi suatu perbedaan, sehingga kecenderungan semacam ini pelan namun pasti akan melahirkan masyarakat konsumen yang rakus dan mengidap ketidakpuasan tanpa henti atau tidak akan pernah berakhir. Konsumsi yang dikembangkan masyarakat kapitalis pada dasarnya bukanlah dengan tujuan untuk mencari kenikmatan dan kebermanfaatannya saja, melainkan lebih untuk tujuan memperoleh perbedaan. Karena memiliki perbedaan itulah masyarakat memiliki status sosial dan makna sosial. Di era postmodernisme, masyarakat ketika memutuskan membeli dan mengkonsumsi sesuatu yang menjadi pertimbangan bukanlah apakah sesuatu itu berguna atau tidak, tetapi yang terpenting adalah makna apa yang melekat pada sesuatu itu. Tidak sedikit masyarakat lantas menjadi boros, sangat boros bahkan, atau konsumtif, mengkonsumsi tanpa henti, rakus dan serakah. Kebutuhan bukan karena kebutuhan, tapi karena kebutuhannya itu seolah tidak pernah terpuaskan akibat pikiran mereka sendiri yang selalu ingin tampil beda. Jadi terus ada fashion produk baru, dia beli dan beli. Padahal yang lama masih ada. Kenapa? Karena mereka ingin tampil terus beda, mengikuti perkembangan zaman. Padahal kita ketahui bahwa handphone pun itu terus ada yang terbaru. Misalkan kita ingin memuaskan hasrat kita untuk membeli yang terbaru, itu akan terus, bahkan per bulan ada produk-produk baru, baik fashion maupun elektronik, kayak gitu. Dan kita terus dibikin bagaimana supaya kita mengkonsumsi produk-produk keluaran terbaru mereka, supaya kita dianggap sebagai orang yang modis, fashionable, up to date dan sebagainya. Itulah yang terus digaungkan oleh kapitalisme untuk supaya barang-barangnya laku. Sekarang kita akan mulai mencoba melacak ke belakang tentang perubahan perilaku masyarakat dalam hal konsumtif ini. Jadi munculnya masyarakat konsumsi ini sesungguhnya bermula dari terjadinya revolusi konsumen yang terjadi di Inggris paruh kedua abad ke-18. Zaman itu ketika modernisasi dan mekanisasi mulai menguasai pabrik-pabrik
dan barang-barang dapat diciptakan dalam skala massal. Sementara di saat yang sama, kondisi kesejahteraan masyarakat melambung karena peningkatan performance perekonomian. Maka yang terjadi yang terjadi kemudian adalah perkembangan pasar massal untuk barang mewah yang diikuti oleh terjadinya perubahan nilai keyakinan dan gaya hidup masyarakat. Berbeda dengan kaum buruh yang acap kali digambarkan hidup pas-pasan dan menjadi korban eksploitasi di kalangan masyarakat menengah dan kaum borjuis di era revolusi industri yang berkembang adalah sebuah kesadaran baru, sebuah gaya hidup baru yang berbeda dengan masa sebelumnya. Industri yang tumbuh pesat di masyarakat tidak hanya memproduksi komoditas-komoditas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menghasilkan berbagai jenis komoditas yang memiliki makna simbolis, menawarkan prestis dan menjadi simbol yang membedakan masyarakat dengan orang lain yang tidak mengkonsumsinya. Selanjutnya, yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa para teoritis postmodern seperti Jean Baudrillard tadi umumnya memperlakukan budaya seperti televisi, media massa, film, iklan, media sosial sebagai wilayah ekonomis dan ideologis yang melibatkan kesadaran, wacana, dan konsumsi. Mereka sepakat dengan Karl Marx bahwa kapitalisme membutuhkan ideologi dalam menciptakan kesadaran palsu sehingga orang tidak dapat mengenali ketidakadilan sejatinya kapitalisme. Maksudnya, seseorang susah untuk mengenali ketidakadilan yang diciptakan oleh kapitalisme. Salah satu ciri yang menonjol dari produk budaya massal adalah tawaran kesenangan, fantasi, dan menghibur. Terlepas dari budaya pop atau budaya komersial, dampak dari produk massal, tetapi budaya pop pada dasarnya merupakan budaya yang menyenangkan dan banyak disukai olehnya. Karena apa? Karena menghibur dan menyenangkan dan mampu mengembangkan imajinasi. Maksudnya gini, jadi orang-orang zaman sekarang kan suka banget dengan budaya-budaya populer. Misalkan ada acara drama Korea, terus kemudian acara-acara musik, misalkan ada The Voice, Indonesian Idol, ataupun Dangdut Academy, ataupun acara-acara Miss Universe, atau bahkan acara-acara di YouTube dan sebagainya. Nah, itu kan sebuah acara yang menyenangkan, menghibur, buat relaksasi penonton, banyak viewersnya, banyak yang nonton. Nah, kapitalisme itu memasukkan ideologinya itu melalui budaya-budaya populer itu. Misalkan di acara televisi itu disampaikan bahwa sosok orang modern itu harus menggunakan pakaian yang sedemikian rupa. Itu ditampilkan di situ. Jadi konsumen supaya seakan-akan mirip dengan dia, memiliki status sosial yang sama dengan public figure yang ditampilkan di televisi, maka dia harus menggunakan produk-produk yang mereka gunakan. Kayak gitu. Misalkan public figure kan menggunakan iPhone atau menggunakan pakaian merek tertentu. Nah, itu ditampilkan di media-media yang menyenangkan tadi. Bahkan sekarang sudah sangat jelas ada sinetron-sinetron yang menyampaikan iklan ketika ada di dalamnya. Saya pernah melihat salah satu sinetron, dia itu masak sebuah mie namanya Lemonilo. Mungkin rekan-rekan mahasiswa juga melihat. Di situ ditampilkan bahwa sosok public figure kita mengkonsumsi mie namanya Lemonilo supaya lifestyle mereka menjadi lifestyle yang sehat, yang lebih bergizi dan sebagainya. Nah, itu tanpa kita sadari, kita akan termakan itu karena itu adalah yang mengkonsumsi public figure yang kita idolakan misalkan. Nah, dia sudah merambah ke situ. Nah, meskipun nyaris seluruh aspek kehidupan masyarakat menjadi sasaran manipulasi, selera, dan target pasar kekuatan kapitalis dalam melempar berbagai produk industri budaya, tetapi di mata Jean Baudrillard, objek sasaran yang paling banyak menjadi lahan bagi kekuatan kapitalis untuk menawarkan produk-produk industri budaya mereka yang dihasilkan
tak pelak ada dua hal. Yang pertama adalah tubuh manusia. Jadi yang pertama adalah tubuh manusia, yakni seluruh inci demi inci bagian tubuh manusia yang semuanya seolah tidak ada yang luput menjadi target sasaran produk-produk budaya. Di mata Jane Baudrillard, tubuh adalah bagian inheren dari masyarakat konsumsi yang seringkali menonjol menjadi objek masyarakat, menanam investasi psikologis, atau yang dalam istilah Marxis, masyarakat telah memfetetisasikan tubuh mereka. Boleh dikatakan sebagian besar uang yang dimiliki masyarakat dikeluarkan untuk merawat, mempercantik, membentuk tubuh yang ideal, membuat tubuh yang lebih halus, termasuk melakukan berbagai diet dan minum obat, vitamin, atau bahkan melakukan operasi plastik untuk membentuk tubuh dalam konstruksi pikiran masyarakat sebagai tubuh yang didambakan. Seseorang yang ingin wajahnya tampil halus dan kerut-kerut di wajahnya tidak muncul hingga mengganggu penampilan, maka dengan cepat ia dapat membeli apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Misalkan dengan mengkonsumsi produk-produk berbagai merek lah. Terus kemudian, seseorang yang ingin tubuhnya terus harum dan tidak minder ketika berdekatan dengan orang lain, maka merek-merek minyak wangi yang berkelas itu juga disuguhkan, bahkan digunakan oleh public figure kita supaya kita konsumsi. Dan produk-produk itu dapat kita beli dengan mudah di berbagai mall, plaza, maupun di shopping mall yang online. Pendek kata ya, dari ujung rambut hingga ujung kaki, semua tubuh kita tidak ada yang tidak menjadi target pasar kekuatan industri budaya. Tubuh dalam pandangan kekuatan kapitalis tak ubahnya seperti lahan tempat persemaian hasil panen yang menjanjikan keuntungan dan akumulasi keuntungan yang sebesar-besarnya. Dari mulai ujung rambut ada produk rambut. Produk-produk untuk rambut pun udah sangat macam-macam. Ada yang untuk shampoo, ada kondisioner, ada minyak rambut, ada penumbuh rambut, penyubur rambut, dan sebagainya. Belum lagi untuk mata, belum lagi untuk wajah, untuk telinga, untuk macam-macam, untuk mulut. Untuk mulut pun ada untuk kumur-kumur itu, ada odol dan sebagainya. Nanti untuk untuk krimnya itu pun ya, itu untuk leher ada sendiri, krim untuk muka ada sendiri, untuk tubuh ada sendiri, kayak gitu. Bahkan nanti sampai ujung kaki pun itu ya, ada produk-produk untuk kuku, itu ada. Dan itulah, jadi mangsa pasar pertama menurut Jane Baudrillard adalah tubuh kita. Tubuh kita adalah sasaran pasar dari kapitalis-kapitalis. Itulah yang pertama. Yang kedua adalah seksualitas. Objek konsumsi yang berkaitan erat dengan tubuh, khususnya kecantikan tubuh dan seksualitas. Jadi yang kedua adalah seksualitas. Dalam pandangan Baudrillard, bukan hanya seksualitas telah mewarnai segala hal yang ditawarkan untuk dikonsumsi, namun seksualitas itu sendiri kerap kali ditawarkan untuk dikonsumsi. Dalam masyarakat konsumsi, erotisme dalam bentuk yang komersial cenderung mendominasi, mengontrol, dan mengoyah potensi hasrat yang eksploitatif. Dalam masyarakat, dalam memasarkan ya, produk-produknya di masyarakat yang dilempar ke pasar, tidak jarang terjadi iklan yang ditayangkan akan menawarkan sensasi sensualitas, dan bahkan di berbagai negara seksualitas itu sendiri telah berkembang menjadi industri yang tidak hanya melahirkan majalah porno seperti Playboy, VCD atau DVD Blue Film, dan berbagai peralatan seks lainnya atau sex toys, tetapi juga menjadi bagian dari industri seksual komersial yang masif, mulai dari kelas untuk konsumsi masyarakat miskin hingga industri seksual yang melibatkan selebritas dan kelas elit masyarakat. Jadi, memang kerap kali masyarakat itu menggunakan tubuh-tubuh wanita yang cantik, yang sensualitas itu untuk menampilkan produk-produk mereka, karena itu lebih menarik. Bahkan selain untuk produk mereka, seksualitas itu sendiri itu juga menjadi menjadi produk yang ditawarkan melalui, misalkan nanti ada film
film porno online yang harus diakses dengan berbayar dan sebagainya. Itu juga menurut Jane Baudrillard itu adalah pasar produk mereka yang utama selain tubuh tadi. Nah, yang terakhir akan saya jelaskan yaitu faktor dibalik kemunculan masyarakat konsumen. Jadi ada faktor-faktor yang menjadi pendorong munculnya masyarakat yang sekarang ini makin konsumtif. Sebenarnya di sini ada 7 faktor yang menjadi latar belakang munculnya, yang menjadi faktor pendorong atau penarik ya munculnya masyarakat konsumen. Yang pertama adalah masyarakat konsumen muncul dan mengalami proses perkembangan yang pesat seiring dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat dan meningkatnya performa kondisi perekonomian. Ketika kehidupan dan kesejahteraan sosial membaik dan masyarakat memiliki uang yang cukup, bahkan berlebih, maka mereka bukan saja memiliki waktu senggang untuk melakukan berbagai aktivitas leisure, tetapi juga dukungan dana untuk liburan dan membeli berbagai barang konsumsi. Kedua, sejak abad ke-21, ketika jam kerja masyarakat di berbagai sektor perekonomian mulai mengalami penurunan, sementara di saat yang sama penghasilan atau gaji yang diperoleh justru makin naik, maka masyarakat memiliki lebih banyak waktu untuk bersenang-senang dan cenderung mengisi waktu luang dengan berbagai aktivitas belanja, baik kebutuhan sekunder, tersier, maupun kebutuhan yang sifatnya hedonis atau hedonisme. Ketiga, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk memperlihatkan identitas sosialnya. Di masyarakat postmodern, identitas kini tidak lagi hanya ditentukan oleh ras, gender, atau ideologi politik, melainkan dalam banyak hal justru ditentukan oleh apa yang mereka konsumsi dan mereka kenakan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Menjadi masyarakat konsumen di era modern adalah sebuah identitas baru yang acapkali merupakan kebanggaan tersendiri yang mampu mengetahui posisi dan kelas sosial mana seseorang berasal. Jadi seseorang memiliki status sosial itu di mana itu tergantung apa yang dia konsumsi. Sehingga seseorang supaya dianggap memiliki kelas sosial yang tinggi, dia akan cenderung mengkonsumsi produk-produk yang berkelas, yang mahal, yang bermerek, atau yang memiliki tanda itu tadi. Seseorang yang membeli apartemen mewah misalkan, kemudian mengisi waktu luangnya dengan bermain golf dan memakai tas bermerek Hermes dan sebagainya, dompet atau sepatu yang Hermes juga, atau Hugo Boss dan merek-merek branded lainnya, tentu berbeda kelas sosialnya dengan seseorang yang hanya memakai kaos Hard Rock Bali, jaket Giordano dan sebagainya. Pendek kata, apa yang dikonsumsi masyarakat sesungguhnya refleksi dari kelas sosial mana mereka berasal dan bagaimana masyarakat akan mengekspresikan apa yang mereka konsumsi. Keempat, dalam masyarakat postmodern, estetisasi kehidupan sehari-hari yang ditampilkan masyarakat bukan hanya berkaitan dengan hasrat untuk menampilkan citra, tetapi juga mengkonstruksi gaya hidup atau lifestyle. Yang keduanya mengharuskan masyarakat untuk membeli berbagai barang atau komoditas. Artinya, pakaian yang dikenakan, pilihan aktivitas mengisi waktu luang, apa yang dibaca, dan semua yang dibeli masyarakat tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan, tetapi justru acapkali lebih banyak didorong oleh keinginan untuk simbol beraktualisasi diri. Seseorang yang rela mengeluarkan uang puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta rupiah untuk membeli tas bermerek atau mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah untuk sekali makan di hotel berbintang, tentu hal ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang itu, melainkan didorong karena adanya keinginan atau hayalan untuk tampil beda, sesuai dengan persepsi mereka tentang dari mana kelas sosial mana mereka berasal. Apalagi sekarang udah didukung oleh adanya media-media sosial, mereka cenderung memamerkan apa yang dia konsumsi di media sosial supaya dianggap wow, supaya dianggap
memiliki status yang tinggi. Jadi mereka memamerkan apa yang dia konsumsi, ya tadi misalkan makan di restoran hotel bintang 5 yang harganya sangat mahal, mengkonsumsi barang-barang yang branded. Nah, kemudian mereka foto, mereka upload di media sosial. Untuk apa? Ya untuk aktualisasi diri, supaya masyarakat menganggap dia berasal dari kelas sosial yang tinggi. Yang kelima, tindakan mengkonsumsi sesuatu itu perkembangan gaya. Yang kelima, tindakan mengkonsumsi sesuatu perkembangan gaya hidup dan pembelian berbagai barang tertentu dalam banyak hal dipahami sebagai penanda posisi sosial masyarakat. Ketika seseorang membeli sebuah produk yang berkelas dan kemudian mengenakannya, maka apa yang ia beli dan kenakan itu sebetulnya merupakan bagian dari cara dia untuk memperlihatkan posisi sosialnya dan dari kelompok sosial mana ia berasal, yang semuanya dilakukan untuk membedakan dirinya dengan orang lain yang berbeda status dan kelas sosialnya. Sebuah keluarga yang setiap hari liburan atau melancong ke luar negeri hingga ke Eropa, Amerika, ataupun negara-negara luar negeri lainnya, tentu posisi sosialnya akan berbeda dengan sebuah keluarga yang hanya bisa berlibur ke Jatim Park, Ancol, atau Bali, dan sebagainya. Demikian pula seseorang yang di tangannya selalu ada iPhone, MacBook, tentu posisi sosialnya akan tampak berbeda dengan orang yang hanya memegang handphone biasa dan harganya cuma ratusan ribu rupiah. Di era masyarakat postmodern, pembagian kelas sosial kini tidak lagi berdasarkan atas dasar ras, gender, suku, dan sebagainya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh perbedaan pola-pola konsumsi atau pembelahan konsumsi. Yang keenam, di era masyarakat postmodern, posisi ekonomi konsumen dalam banyak hal telah menggantikan posisi sosial warga negara. Dalam arti, yang namanya hak dan kewajiban politis kini tidak lagi ditentukan oleh status kewarganegaraannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kemampuan seseorang untuk membayar pihak produsen, baik itu produsen barang-barang fisik atau para profesional yang menawarkan jasa layanan. Di dunia pendidikan misalnya, ketentuan hukum dan konvensi internasional dengan jelas menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melangsungkan pendidikan dan memperoleh kesempatan untuk tumbuh berkembang secara wajar. Tetapi, dalam kenyataannya, seseorang yang memiliki posisi ekonomi yang lebih makmur dan memiliki keleluasaan untuk membayar jasa layanan pendidikan, maka kemungkinan untuk memperoleh layanan pendidikan yang benar-benar bermutu niscaya akan lebih besar. Makin tinggi status ekonomi seseorang, maka ia akan memiliki kekuatan dan kewenangan untuk mengakses berbagai fasilitas sosial ekonomi yang jauh lebih baik daripada warga negara yang secara ekonomi tidak memiliki penghasilan yang mandiri. Ini misalkan, kita tahu bahwa ada beberapa lembaga pendidikan yang harganya mahal. Misalkan kursus bahasa Inggris di IF itu harganya lebih mahal. Kemudian kuliah di kampus-kampus swasta yang harganya mahal juga. Misalkan kampus swasta, kita masuk ke jurusan kedokteran di universitas swasta itu harganya mahal. Nah, tapi untuk masyarakat yang berduit, ya itu mereka mampu untuk mengakses pendidikan itu. Ya gitu. Yang ketujuh atau yang terakhir, di era masyarakat konsumsi, apa yang diperdagangkan tidak hanya menyangkut barang dan jasa yang makin meningkat jumlahnya, tetapi pengalaman manusia dan aspek kehidupan sehari-hari manusia pun telah terkomodifikasi dan ditawarkan layaknya barang dan jasa yang layaknya barang dan jasa yang lainnya. Di era masyarakat postmodern ini nyaris tidak ada hal yang tidak diperdagangkan. Bahkan ritual keagamaan yang dikemas dalam paket wisata religi, reality show yang menampilkan perilaku kencan selebritis, kemudian kegiatan memasak, dan lain sebagainya, di abad revolusi informasi ini semuanya dengan mudah bisa dikemas dan ditawarkan sebagai komoditas baru yang menarik minat masyarakat.
Jadi, di era masyarakat postmodern, pasar telah meluas sehingga semua wilayah kehidupan dan berbelanjaan telah pula menjadi kegiatan pengisi waktu luang yang paling populer. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.